Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal membuat sebuah request video. Jadi kita bakal langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun Sociabas. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Request videonya adalah tentang augmented reality yang menggunakan marker ya. Jadi sebelumnya di sini, oh ya, stop, udah aku mute. Jadi di sini dia sudah komentar sebelumnya pada video yang apa ini? Pilihan soal ganda ya. Pilihan ganda ya. Duh, kok nge-lag, gak bisa dibuka. Nah, jadi di sini dia menawarkan sesuatu yang sangat seru. Bisakah kamu membantu saya menyelesaikan masalah saya dan saya akan membayar Anda? Ini yang saya suka. Cuak, cuak, cuak. Oke. Masalahnya apa, Bang? Langsung saya tanya. AR saya tak mampu untuk imbas multi-target. Multi-target sebenarnya kita sudah ada tutorialnya. Saya mau buat ia bisa imbas multi-target dan keluar objek baru bila tercantum antar satu sama lain. Oke. Berarti kedua objek udah kedeteksi ataupun dua image target yang sudah kedeteksi baru muncul objek baru. Berarti jika kedua image target terdeteksi akan langsung muncul objek baru tanpa syarat lainnya. Oke, aku pertanyakan dulu ya, tanpa syarat lainnya. Iya Bang, oke, ditunggu ya untuk update-nya. Nanti kasih tahu di mana kita bisa berhubung. Kita berhubung langsung saja lewat YouTube. Oke, dan jangan lupa untuk support kita melalui Saweria ataupun Sociabas. Oke, langsung saja kita ke Unity dan di bagian sini kita bakal langsung saja pergi ke arah window, ke arah Vuforia configuration. Dan di sini ada yang namanya Max Simultaneous Track. Nah, ini track ya. Kalau kurang kelihatan kita geser track image. Nah, ini emang secara default itu satu. Jika kalian ingin dia bisa scan lebih dari satu, sesuaikan dengan banyaknya image target yang kalian butuhkan. Andai kata maksimal 5, ya silakan isi 5. Andai kata 10, ya silakan 10. Di sini aku hanya kasih contoh 2, ya aku bakal isi 2 saja ya. Oke, tidak masalah. Aku isi 2, aku kembalikan dulu size-nya. Ini tadi itu berapa ya? Segini ya. Oke, aku balikan dulu segitu. Setelah itu kita bakal langsung tes saja. Oke, sebentar aku cari gambarnya. Oke, ini yang gambar pertama. Gambarnya adalah bola ataupun sphere. Oke, ini image target yang pertama. Ini adalah image target yang kedua. Keduanya sudah ke scan secara bersamaan dan aktif secara bersamaan. Oke, hal pertama sudah selesai ya. Multi targetnya. Hub hilang. Ini muncul. Ayo muncul, cetan. Ini muncul. Oke, mantap. Seperti itu ya. Cukup kita ganti saja dari max image targetnya saja, oke? Namanya susah banget disebut stimulasi lah ya. Max stimulasi track image tadi, oke? Nah, setelah itu kita bakal lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah membuat new object ya. Saat kedua objek tersebut muncul ya, oke? Kita bakal langsung saja. Sekarang kita bakal menggunakan yang namanya on target found dan on target loss. Tentunya di antara kedua image targetnya nanti kita bakal bikin script terlebih dahulu. Langsung saja create new sysub. Oke. Enaknya apa ya? Active new object. Oke. Tunggu compile selesai, baru kita buka. Setelah itu kita bakal menambahkan beberapa variabel. Variabel pertama itu adalah sebuah bool aja, karena kita bakal menentukan kondisi apa yang dia inginkan. Andai kata 3 bisa, 4 bisa. Di sini aku bakal contohkan 2 untuk database awalnya. Oke, kita bakal menggunakan public bool saja. Bool array. Di sini kita kasih nama adalah is for new object. Oke, titik koma. Kita bakal kasih spasi juga bisa ataupun tidak, biar tidak terlalu mepet, ataupun header ya. Aku kasih header di sini. Header database. Jangan database ya. Yes, database. Database for new object. Setelah itu di sini adalah kita bakal bikin baru header. Yang bawahnya itu adalah kondisi saat real time, oke?
Apa ya enaknya? Objek real time. Objek aktif, sorry. Objek aktif real time. Setelah itu kita bakal bikin bool lagi. Bool ini sesuai dengan banyaknya ini, tapi di sini adalah database. Nanti kita bakal tentukan apa saja yang kondisinya true. Yang di bawah ini sama-sama bool, tapi nanti boolnya itu kita kondisikan true jika dia sudah ke scan. Oke. Public bool array lagi sama is object aktif namanya. Oke. Ini kita tentukan banyaknya dari kedua ini sama, yaitu adalah total image target kalian. Ini keduanya sama ya. Banyaknya nanti itu kita bikin sesuai dengan total image target kalian. Setelah itu di sini bawah kita bakal menggunakan list saja untuk menyimpan objek yang sedang aktif. Kenapa? Kita menggunakan list daripada array karena list lebih mudah disimpan ataupun lebih mudah menambahkan sebuah objek dan menghapusnya. Oke. Jadi kita bakal menggunakan list game object langsung saja objects aktif now sekarang ya, ataupun bisa current, terserah kalian. Setelah itu kita bakal membuat sebuah variabel yang digunakan untuk centroid. Sebenarnya aku juga masih bingung bagaimana enaknya munculnya objek tersebut. Tapi aku sudah searching, kita lebih baik menggunakan center point dari objek yang bakal kita scan. Dan aku sudah ketemu di sini, tuh. Aku sudah ketemu, tapi ini apa ya, versi dari yang ada di forum. Setelah itu aku mencoba sendiri, find centroid, nih, tuh. Aku sudah bikin versiku sendiri, nanti tinggal kita custom sesuai dengan aktif nih objeknya. Oke. Centroid, kalau kalian belum tahu, centroid itu adalah mencari titik tengah dari beberapa objek yang kalian inginkan. Andai kata nanti kita ada 3 objek, di antara 3 posisi objek manapun itu bakal kita temukan titik tengahnya. 2 objek titik tengah, 5 objek titik tengah, seperti itu, oke? Itu namanya centroid. Langsung saja kita kembali ke script ya, script. Oke, setelah itu kita perlu prefabnya dulu untuk objek baru ya. Ini adalah centroid aja, kita kasih header. Centroid, public game object. Namanya kita kasih nama prefab saja. Bakal kita panggil dengan instantiate, berarti gunakan prefab saja. Prefab new object. Oke. Setelah itu kita gunakan game object kosongan, karena game object kosongan ini untuk clone. Biar nanti kita bisa ubah posisinya secara update ya, mengikuti posisi dari objek yang sedang gerak. Ada kata nanti titik tengahnya berpindah, seperti itu. Kita kasih nama saja clone new object. Setelah itu vector tree, tentunya vector tree untuk dari posisi dari centroidnya. Centroid, oke. Centroid. Setelah itu kita juga perlu bool. Apakah dia jadi karena kita perlu taruh update, kita perlu bool untuk menjaga kondisinya agar dia tidak terlalu ya, biar dia tidak apa ya, tidak selalu diakses. Nah, kita perlu bool untuk menjaganya. Oke, kita bool saja, gak usah di public. Bool is active new object. Oke. Setelah itu kita bakal langsung bikin dari bawah terlebih dahulu. Kita bakal bikin public void dulu untuk on targetnya. On target font. Oke, dan satu lagi adalah untuk public void on target loss. Dan isinya ini bakal kita gunakan dari indeksnya. Karena nanti indeks objek yang sedang aktif itu indeks berapa, nanti dia bakal di true kan kondisinya. Jadi di sini kita bakal gunakan integer saja parameternya. Index objek ya. Jadi di sini kita bakal akses untuk yang real time ya. Kita bakal gunakan yang real time, objek aktif real time, yaitu adalah is objek aktif. Kita bakal ubah boolnya is objek aktif array. Arraynya dari index objek. Itu sama dengan true. Oke. Change kondisi bool.
Ctrl C, paste yang on target loss. Ini kita tambahkan dulu parameter yang sama, integer, index, object. Setelah itu ini kita ubah false. Oke, jadi kalau targetnya hilang, kita kembalikan kondisinya menjadi false. Seperti itu. Setelah itu kita bakal langsung saja void active new object. Apakah ini tabrakan? Oh ya, tabrakan. Oh, kita balik aja namanya, oke? Kita balik aja. New object aktif, oke. Kita balik aja, sorry ya, tabrakan namanya. Jadi bingung emang. Nama variabel, nama script itu emang susah dibikin. Oke, jadi di sini kita bakal langsung saja menggunakan looping for. Karena kita perlu sama bikin seperti ini, looping for. Kita perlu menambahkannya. Oke. Jadi di start kita bakal setup dulu untuk yang ini Centroid. Karena ini kita jalankan di dalam function ini. Tapi kita taruh start saja, oke. Setelah itu berarti adalah Centroid sama dengan dari vector3.0. Oke. Setelah itu di sini kita bakal langsung looping for sebanyak dari sebanyaknya object active now. Object active now dot count karena list ya. Kalau list count, kalau array biasa itu length, oke? Count berarti adalah Centroid plus sama dengan dari object active now array dari i. Setelah itu kita akses transformnya, setelah itu akses position, oke? Setelah kita tambah, kita bakal divide ataupun kita bagi kayak average lah. Jadi totalnya ada 5 posisi, kita tambah semua, kita bagi dengan banyaknya titik. Titiknya 5 ya berarti 5, kita bagi 5. Seperti itu. Kayak average ya, berarti Centroid itu kita bagi sama dengan dari total banyaknya. Berarti kita banyaknya itu dari count ya, object active now dot count. Oke. Kita udah dapat posisinya, ini untuk posisinya. Setelah itu kita bakal bikin baru di sini kondisinya karena kita bakal menggunakan instantiate. Dan kita bakal menggunakan bool if is active new object sama dengan false. Jadi defaultnya emang false ya. Jika dia false, setelah itu tolong bikin objeknya. Kita gunakan dari clone new object. Itu sama dengan dari instantiate. Instantiate isinya menggunakan objek originalnya. Kita bakal menggunakan prefab, vektor posisinya menggunakan Centroid. Rotasinya kita bakal gunakan default saja, oke? Berarti di sini langsung prefab ya. Prefab new object, Centroid, oke? Quotient identity, oke, good. Setelah itu kita bakal rubah boolnya karena kita sudah bikin ya. Is active new object sama dengan true. Biar dia tidak masuk ke sini lagi. Karena ini kita bakal taruh di update. Kalau dia ini tidak kita pakaikan kondisi ini, dia bakal bikin objek terus, bikin objek terus karena kita taruh di update seperti itu. Kita bakal turun ke bawah karena kita perlu melakukan update dari posisinya. Jika dari image targetnya moving ataupun gerak, clone new object .transform .position, kita bakal update selalu dengan Centroid. Nah, oke, seperti ini. Update selalu posisinya. Nah, karena yang jalan selalu untuk diupdate itu adalah new object, yang jalan itu ini, terus dia ke sini. Kalau kondisinya dia sudah kebalik, kalau kondisi awal kan false, berarti dia bakal ngerjain semuanya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita bakal bikin bool dulu, biar update ini tidak selalu berjalan. Kita perlu bikin bool void aja ya, void bool ya. Oke, kita bakal langsung bikin bool karena kita perlu cek dulu apakah objek yang aktif itu sudah ada yang sama dengan database kita. Kalau dia sudah ada yang sama kondisinya, kondisi dari boolnya, jika udah sama berarti tolong bikin new object seperti itu. Kalau tidak perlu diakses untuk void dari yang ada di update nanti, new object aktif ini, oke? Kita bakal langsung bikin bool is
Oh, gini aja. Cek ya, karena cek ya. Cek condition if ready. Oke, karena kenapa merah? Karena belum ada kondisi return true dan return false-nya. Kita bakal cek menggunakan looping for. Length-nya kita bakal sesuaikan dengan dari is for new object dot length tuh. Kalau array biasa length, kalau sebelumnya adalah count. Oke, berbeda ya. Kita bakal menggunakan if di sini. If jika ada kondisi yang belum sama, kita bakal return false, oke? Return false. Jika dia sudah kondisinya udah sama semua, return true. Berarti dia boleh lanjut ke bawah. Kondisi apa yang perlu kita cek dari kondisi kedua boolnya? Oke. Kita cek yang di depan adalah is for new object, array dari i. Oke. Jika dia tidak sama, maka return false ya, jika masih ada yang tidak sama dengan is object active array i. Nah, jadi ini bacanya seperti ini. Jika kondisi elemen 0 itu adalah true dan elemen yang ada di sini yang sedang aktif itu adalah true juga, dia bakal lanjut. Dan dia cek di elemen kedua ataupun elemen 1, kondisinya yang untuk database adalah true, yang sedang aktif adalah false, berarti dia belum boleh ataupun belum bisa kembali dengan kondisi true, dan maksudnya belum boleh lanjut ke new object aktif seperti itu. Oke, di sini kita bakal gunakan statementnya if check condition if ready itu sama dengan true. Nah, jika dia sama dengan true ya, value-nya true ataupun sudah sama kondisi dari keduanya, silakan masuk ke sini seperti itu. Langsung saja new object aktif kurung titik koma. Oke. Oh iya, objek aktif ini count-nya belum kita tambahkan ya, lupa gue coy. Ya, ini kan sudah pakai count kosongan. Kita perlu bikin baru lagi on target found karena parameter itu tidak bisa lebih dari 2 pada image target ya. Jadi kita perlu bikin dia secara terpisah. Public void on target t-nya kecil, on target found add object. Oke. Karena namanya add object, tentu saja kita add object, kita bakal gunakan game object object ya, object saja ya, object, jangan pakai add, object aktif gitu aja ya, object aktif, karena yang sedang aktif kan kita tambahkan dengan ke arah object active now dot add. Nah, kalau add itu lebih gampang kan? Kalau kita menggunakan list lebih gampang, tinggal add. Kita tidak perlu merubah total elemennya seperti itu. Add langsung dengan object aktif. Oke, good. Add object. Setelah itu kita ke bawah, public void on target loss remove object. Kalau markernya hilang, kita bakal hapus objeknya dari penyimpanan, dari list. Oke. Ini game object, remove object, objek aktif. Ini kita objek aktif juga ya, remove object. Ini kita ganti ya, biar enak aja. Add, add aktif, add aktif, add object, sorry, add object, sorry, add object. Oke, add object, remove object, berarti di sini adalah kita panggil lagi object active now dot remove tuh. Gimana? Mudah bukan? Remove, kalau kita menggunakan remove-nya adalah game object. Game object apa yang bakal kita remove? Remove dari remove object. Good. Ctrl S, remove object. Setelah itu kita ke atas dulu. Di bagian ini kita bakal nambahkan kondisi dari else ya. Jika dia akhirnya markernya andai kata hilang 1, kita bakal menghapus yang telah kita munculkan dengan instantiate. Oke.
daripada objeknya itu ngawang terus di tengah-tengah. Jadi andai kata kita udah nyeken 2, kita hilangkan 1, seharusnya yang muncul baru itu kan kita hapus juga. Nah, seperti itu. Kita bakal cek terlebih dahulu dari clone-nya, clone new object. Jika dia tidak sama dengan 0, nah, jika dia tidak sama dengan 0, berarti ada isinya. Kita bakal destroy. Langsung destroy. Destroy, yaitu adalah dari clone object. Clone new object. Destroy object. Setelah itu kita juga perlu mengembalikan kondisinya. Kondisi dari ini is active new object ya. Kita kembalikan karena waktu game berjalan dia bakal true. Waktu dia mau masuk sini dia tidak bisa masuk ke kondisi ini lagi karena kondisinya udah true, makanya kita perlu kembalikan kondisinya di sini. Oke, kita bakal kembalikan is apa? Is apa tadi? Is active ya. Is active new object sama dengan false kondisinya, oke? Return kondisi. Seperti itu. Return kondisinya kita taruh atas saja. Oke. Good. Setelah itu kita bakal bisa tes. Oke, kita langsung tes saja ya. Kelihatannya sudah cocok. Kita kembali ke Unity. Kita bakal bikin create empty kosongan buat peletakan script. Ini posisinya kita reset biar rapi saja, reset. Setelah itu kita drag script kita yang kita bikin tadi adalah aktif ya, aktif new. Oke, sudah semua. Kita bakal bikin objek baru. Untuk objek barunya, jika kalian sudah ada objeknya, contohnya ada di sini ya, seharusnya objek itu di sini dia bisa dibilang prefab nggak ya kalau kalian nambahkan sebuah 3D gitu loh. Aku coba ya. Import new asset, idle aja, idle, oke. Aku masukkan idle, oke. Di sini emang sudah prefab ya hitungannya. Di sini dia udah prefab. Berarti nanti dia bisa kita langsung drag. Andai kata kalian sudah bikinnya seperti ini, bisa kalian langsung drag masuk sini tuh, prefab tuh, bisa langsung masuk kan? Oke, bisa langsung masuk. Sudah kita masukkan ya. Contoh idle. Tapi dia gede nggak ya nanti? Sedang sih, 1 ya, nggak apa. Kita bakal munculkan idle ini karakter, oke. Nih, aku masukkan idle ya di tengah, contoh prefab ini objeknya. Oke, setelah itu di sini database-nya 2 objek ya, 2 objek, 2 image target. Untuk yang ini juga sama, 2, mereka harus sama. Kondisinya harus keduanya aktif, oke. Jadi nanti ini dia bakal ngerubah secara otomatis saat markernya kedetek. Jika kedetek 1 yang aktif, maka dia adalah true 1. Jika kedua-duanya udah true sama, maka dia bikin objek baru menggunakan yang ini. Seperti itu, oke? Di sini objek aktif no jangan diisi, nanti dia bakal otomatis keisi ya. Kita bakal langsung ke arah image target kita. Image target kita di sini ada on target font dan on target loss. Kita blok dulu keduanya. Andai kata kalian 5 ya 5 kalian blok. Pakai shift ya bisa ataupun pakai control. Setelah itu kita drag script kita. Hub sudah masuk. Hub sudah masuk. Nah, setelah kita drag ini, baru kita isi dia satu-satu. Karena kita tidak bisa ngerubahnya secara bersamaan. Function yang kita pilih, ini on target font yang... Oke, aku lupa. Kita ngisi 2 ya. Kita blok dulu keduanya. Kita plus lagi. Plus. Kita perlu 2, coy. Oke, 2 ya. Oke, 2 ya, sudah. Kita ke image target yang pertama. Image target pertama yaitu adalah on target font, kita gunakannya integer. Ini untuk parameternya adalah untuk yang objek 0 yang awal. Setelah itu yang kedua adalah on target font untuk yang add object. Add object di sini kita buka image target kita, objek kita adalah cube, kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Setelah itu sama on target font loss-nya kita pilih on target loss 0 sama. Di sini tentu saja juga sama on target loss, remove object, objeknya yaitu adalah cube. Oke ya, 0 cube. Oke, sekarang ke image target berikutnya. Function kita pilih on target font. Berikutnya adalah on target font yang add object. Ini kita ganti ke 1. Kita sesuaikan aja dengan image targetnya. Image target pertama adalah 0, yang ini adalah 1 ya 1. Setelah itu kita drag objeknya adalah sphere. Untuk yang loss sama target loss integer kita ubah angka 1. Di sini adalah loss lagi. Kita drag objek kita sphere. Oke. Satu sphere. Oke ya, good.
Kita cek lagi pada script kita. Kondisinya adalah harus aktif keduanya, true. Ini kondisi awalnya masih false. Oke, good. Kita bisa buka aja ini, kita lihat nanti ya. Kita play langsung. Aku cari dulu gambarnya. Oke. Susahnya pakai 2 HP. Enak kalau kita sudah ngeprint ya. Maksudnya ngeprint gambarnya lebih enak. Kita bisa megang lebih. Oke, ini gambar yang pertama. Oke. Bentar, aku klikkan dulu di bagian script ya. Biar bisa kita lihat kalau itu berubah. Nih ya. Ini yang batu ini itu yang pertama. Lihat dia masuk ataupun kedeteksi, kecentang ya. Elemen nolnya kecentang. Sekarang kita bakal gambar yang kedua. Tuh, elemen ke-1 juga kecentang. Keduanya kecentang, kondisinya sama. Bakal munculkan objek baru di tengah. Gimana? Mantap. Kita keluarkan 1, tentu saja bakal dihancurkan objek yang baru itu. Dan kita masukkan lagi, dia bakal munculkan. Kita keluarkan ini, sama kondisinya. Oke, mantap. Andai kata kalian pingin, jika kedua kondisinya sudah ketemu, terus kalian pingin matikan objeknya, kita bakal melakukan update ini ya, oke? Andai kata kalian ingin mematikan objek yang sedang aktif tadi ya keduanya. Jadi yang muncul yang hanya yang baru, oke? Kita kembali ke arah script, kita bakal bikin bool saja. Ini record kan? Ya, record. Kita bakal tambahin bool di sini. Public ya, public bool is turn off another object. Oke. Jika kalian centang ini, maka dia bakal dimatikan. Oke, kita bakal taruh di bagian ini. If is turn off another object itu sama dengan true, maka kita matikan. Kita gunakan for. Kita bakal akses dari is aktif ya. Bukan. Yang telah kita tambahkan. Object active now. Sorry. Object active now. Karena list count, oke. Setelah itu kita aktifkan aja objek. Kita matikan object active now. Array dari i. Set aktif langsung. Set aktif. Kita ubah ke false. Turn off object. Oke. Nanti jika dia sudah maksudnya kita batalkan, seharusnya dia muncul lagi kan objeknya. Makanya di sini kita bakal aktifkan ya, if is turn off another object itu sama dengan true. Oke. Ini kelebihan spasinya. Maka kita perlu aktifkan saja, kita tinggal copy lah. Copy sajalah. Nah, ini kita kembalikan menjadi true. Kita ubah turn on. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang objek baru itu bakal hapus, nanti objek yang sebelumnya atau objek dari image target bakal aktif lagi. Oke, kita kembali ke Unity. Ini terserah kalian, mau kalian centang ataupun tidak, bebas. Kalau kalian pengen mati objeknya silahkan centang, kita langsung tes. Oke, ini aku centang ya, berarti nanti objek yang pada image target bakal mati. Nih, sama ini. Oke, tuh mati kan? Tinggal objek yang baru. Mantap. Jika kita keluarkan salah satu, tentu saja yang tengah mati, objek yang pada image target bakal dihidupkan. Mantap. Gimana? Jangan lupa support kita melalui Saweria ataupun Sosiabas. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.